Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Praktikum 2 Kepelautan 2022. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang teknik komunikasi pada kapal laut. Komunikasi dengan isyarat radio merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat telekomunikasi seperti telegraf dan alat komunikasi lain yang mengirim dan menerima pesan dalam bentuk kode Morse menggunakan frekuensi gelombang radio. Komunikasi dengan isyarat radio. 1. Telegraf kode Morse 1838. 2. Marine VHF radio kapal. 3. Telepon satelit. 4. Handheld radio and talkie atau HT. Telegraf kode Morse 1838. Alat komunikasi yang menjadi cikal dari alat komunikasi lainnya ini menyampaikan pesan atau informasi yang disampaikan dalam bentuk garis dan titik. Telegraf kode Morse mengirim dan menerima pesan dalam bentuk kode Morse secara jarak jauh menggunakan frekuensi gelombang radio. Alat ini terakhir digunakan pada 14 Juli 2013 oleh perusahaan BSNL India. Cara kerjanya adalah operator mengirimkan pesan kode Morse kepada penerima melalui kabel dengan bantuan impuls listrik. Kemudian, penerima menerima pesan bentuk klik kode Morse. Lalu, operator mencatat dan menerjemahkannya. Marine VHF radio kapal. Umumnya, sinyal Very High Frequency atau VHF sebesar 30-300 MHz. Sinyal VHF merambat sangat bagus di atas permukaan seperti air. Gelombang VHF dapat digunakan untuk transmisi dengan jarak lebih dari 150 km. Untuk dapat menempuh jarak transmisi yang lebih jauh, dapat dilengkapi dengan stasiun relay atau repeater. Sebaliknya, kapal memiliki dua VHF channel. 1. Channel 16 untuk keadaan dan panggilan darurat hingga peringatan keselamatan. 2. Channel 13 untuk berkomunikasi antar kapal di tengah laut. Handheld Radio Handy Talkie atau HT. Alat ini bekerja pada level Very High Frequency atau VHF dan High Frequency atau HF. Jangkauan maksimal dari penggunaan HT sejauh 5 mil. Daya baterai sebesar 6 watt dan antena yang cukup pendek. Karena fungsi yang cukup terbatas ini, HT biasanya hanya dijadikan perangkat cadangan darurat untuk radio kapal. HT digunakan sebagai sarana penghubung antara nahkoda dengan pemilik kapal, nahkoda dengan petugas pelabuhan, dan satu kapal ke kapal lainnya. Telepon satelit. Telepon satelit memiliki base transceiver di udara cakupan sinyal jangkauan hingga ke area guna lautan samudra. Terdapat dua macam telepon seperti gambar di samping, yaitu telepon genggam dan telepon menetap. Telepon satelit memiliki kelebihan, yaitu 1. Tidak terkendala sinyal dan cuaca buruk. 2. Kuat dan tahan lama. 3. Dapat melakukan panggilan pada lokasi yang sangat jauh dengan waktu yang singkat. Komunikasi dengan isyarat visual merupakan komunikasi yang dilakukan dengan berisyarat secara visual di mana pengirim dan penerima informasi saling melihat satu sama lain. Komunikasi dengan isyarat visual dapat dilakukan dengan isyarat menggunakan bendera seperti semafor dan kode bendera negara internasional dan cahaya. Berikut merupakan contoh dari teknik semafor dari huruf A sampai dengan huruf Z, error, end of word, answering sign, attention, dan numbers follow. Komunikasi dengan isyarat bunyi merupakan komunikasi yang dilakukan ketika pengirim dan penerima informasi dalam penglihatan yang terbatas. Sehingga, komunikasi ini dilakukan dengan mengirimkan isyarat berupa suara seperti sirine, trompet kabut, seruling, atau alat bunyi lain yang disampaikan dalam bentuk kode Morse.
Berikut merupakan contoh dari sandi Morse dari huruf A sampai dengan huruf Z dan angka 1 sampai dengan angka 0.
Vocabulary. Berdasarkan peraturan internasional, isyarat-isyarat bahaya dapat digunakan secara umum untuk kapal laut adalah sebagai berikut. 1. Isyarat berupa bunyi ledakan senjata yang diperdengarkan selama waktu kira-kira 1 menit. 2. Isyarat berupa bunyi atau alarm yang diperdengarkan secara terus-menerus. 3. Isyarat berupa roket atau peluru yang memancarkan cahaya berupa cahaya bintang yang ditembakkan dari lokasi terjadinya keadaan bahaya dalam selang waktu yang pendek. 4. Isyarat dengan menggunakan radio telegraf untuk mengirim SOS. 5. Isyarat dengan menggunakan pesawat radio telepon untuk mengirim kata-kata mayday atau kata yang mengisyaratkan kapal dalam keadaan bahaya. 6. Isyarat berupa sehelai bendera yang berbentuk segi empat atau sesuatu yang menyerupai bola. 7. Isyarat berupa nyala api yang berasal dari atas kapal. 8. Isyarat berupa cerawat payung atau cerawat tangan yang memancarkan cahaya. 9. Isyarat dengan menggunakan asap yang berwarna jingga. Sekian praktikum hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.